Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, di mana kita berusaha menyampaikan kisah-kisah dari orang-orang yang soleh yang terdahulu untuk diambil pelajaran. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ammar bin Yasir, yang mana beliau adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu berat dalam mengalami cobaan, di mana mendapatkan ujian yang luar biasa, ancaman yang berat dari kaum Quraisy, dari musyrikin Quraisy yang akan mengancam kepada Ammar bin Yasir karena mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin kita sampaikan juga bagaimana Ammar bin Yasir itu tetap mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau dibela oleh Rasulullah SAW. Nah, berikutnya Ammar bin Yasir adalah salah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Suatu hari Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ikutilah Abu Bakar, ikutilah Umar. Jadi ikutilah Abu Bakar dan Umar setelah kematianku, dan ambillah petunjuk Ammar sebagai pelajaran. Di sini Nabi SAW, jadi anak-anak semuanya, mengingatkan kepada para sahabat, dan berarti untuk kita semuanya, agar untuk mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan juga Ammar bin Yasir ini sebagai pelajaran. Di mana jika Rasulullah SAW telah menyatakan perasaan sayangnya terhadap seorang muslim, demikian rupa dapat dipastikan keimanan, kecintaan, dan jasa orang itu terhadap Islam begitu besar. Di mana Nabi SAW cinta dan sayang kepada Ammar bin Yasir ini, berarti begitu tinggi kedudukannya di hadapan Rasulullah SAW. Kebesaran jiwa, ketulusan hati, serta keluhuran budinya telah mencapai batas dan puncak kesempurnaan, yang mana beliau tabah sekali ketika mendapatkan ujian, mempertahankan iman dan Islamnya. Tetap dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ketika mengucapkan karena terpaksa, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya Ammar, berkat nikmat dan petunjuknya, Allah telah memberikan kepada Ammar ganjaran setimpal dan menilai takaran kebaikannya secara penuh berkat tingkatan petunjuk dan keyakinan yang telah dicapainya. Rasulullah SAW menyatakan kesucian imannya dan mengangkat dirinya sebagai teladan bagi para sahabat. Jadi karena begitu semangatnya Ammar bin Yasir dan kesucian jiwanya, maka Nabi SAW mengangkat Ammar bin Yasir sebagai panutan agar diambil pelajaran tadi. Sebagaimana kami sampaikan tadi, ikutilah Abu Bakar dan Umar setelah kematianku, dan ambillah petunjuk Ammar sebagai pelajaran. Kemudian bagaimana sifat daripada Ammar itu sendiri?
Ammar bin Yasir adalah mengenai perawakannya, para ahli riwayat melukiskan bahwa ia bertubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru. Bertubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru. Itu perawakan beliau. Ia sangat pendiam dan tidak suka banyak berbicara. Ini karakter beliau, jadi suka diam atau banyak diamnya. Dan ketika berbicara yang baik. Nah, ini anak-anak yang saudara-saudara semuanya, ini sebagai contoh bahwa beliau orang yang pendiam, tapi ketika berbicara yang baik. Bagaimanakah sebenarnya kehidupan seorang pendiam yang bermata biru dan berdada lebar, serta tubuhnya penuh dengan bekas-bekas siksaan kejam ini? Dan pada waktu yang bersamaan jiwanya telah ditimpa dengan ketabahan yang sangat mengagumkan dan kebesaran yang luar biasa. Bagaimanakah jalan kehidupan yang ditempuh oleh pengikut yang jujur, mukmin yang tulus, serta pejuang yang berani mati ini? Bagaimana kehidupan beliau? Sudah pendiam, semangat, dan siap untuk mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ammar bin Yasir ini berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Ammar telah berjuang bersama Rasulullah SAW yang merupakan gurunya dalam semua perjuangan bersenjata, baik Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk maupun pertempuran lainnya. Beliau, Ammar bin Yasir, ikut dalam peperangan tersebut. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, dan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW telah mendahulunya untuk pergi ke Ar-Rafiq Al-A'la, itu meninggal dunia, sosok berjiwa besar ini tetap melanjutkan perjuangannya. Itu Ammar bin Yasir tetap melanjutkan perjuangannya, perjuangan Rasulullah SAW, meskipun Nabi SAW sudah wafat. Saat kaum muslimin berhadapan-hadapan dengan kaum Persia dan Romawi, begitu juga ketika menghadapi pasukan kaum murtad, Ammar selalu berada di barisan pertama sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa dengan tebasan pedangnya yang tidak pernah meleset. Jadi maju ke depan dan dia berusaha menjadi orang yang terban, bahkan pedangnya yang begitu tajam siap untuk membunuh musuhnya. Sebagai seorang mukmin yang soleh dan mulia, tidak seorang pun dapat menghalanginya dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jiwa yang besar, jiwa Ammar bin Yasir. Padahal tadi karakternya adalah orang yang pendiam, tapi ketika berkata yang baik, tetapi semangat berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tinggi. Maka anak-anak saudara semuanya dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Pendiam oke, tapi ketika berjuang untuk menegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia siap dengan jiwa yang kuat. Maka akhirnya Ammar bin Yasir ini diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di Kufah. Ketika Amirul Mukminin Umar memilih calon-calon pemimpin kaum muslimin di beberapa negeri secara cermat dan hati-hati, mata Umar tertuju dan tidak ingin beralih dari Ammar bin Yasir. Ini siapa yang kira-kira bisa jadi gubernur ini? Maka Umar bin Khattab ini tertuju pandangannya kepada Ammar bin Yasir. Ini nampaknya tepat untuk menjadi seorang gubernur. Ia segera menemui dan mengangkatnya sebagai wali negeri Kufah dengan Ibnu Mas'ud sebagai pengelola Baitul Mal. Langsung ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Ya, itu Ammar bin Yasir menjadi gubernur dan ditemani oleh Ibnu Mas'ud sebagai pengelola Baitul Mal. Akhirnya Umar menulis sepucuk surat berisi berita gembira kepada penduduk Kufah
atas pengangkatan pemimpin negeri yang baru itu. Itu Ammar bin Yasir. Apa kata Umar? Umar mengatakan, saya mengirimkan kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai gubernur dan Ibnu Mas'ud sebagai guru dan penasehat. Siapa tadi? Ammar bin Yasir sebagai gubernur dan Ibnu Mas'ud sebagai guru dan penasehat. Ini utusan Umar. Akhirnya mereka berdua adalah orang pilihan dari golongan sahabat Muhammad SAW dan termasuk pahlawan Badar. Pilihan Umar bin Khattab ini. Nah, bagaimana ketika seorang atau ketika orang mendapatkan jabatan, pada umumnya dia merasa mungkin agak beda dengan yang lainnya, dengan bawahannya. Tapi coba lihat sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Ammar bin Yasir ketika mendapatkan jabatan yang tinggi, seorang gubernur, pimpinan, apakah dia sombong atau angkuh, takabur, tidak mau bertanya kepada bawahannya? Ternyata tidak. Bahwa Ammar bin Yasir dengan mendapatkan jabatan sebagai gubernur tidak membuatnya dia sombong, angkuh, takabur, tidak. Coba kita perhatikan. Dalam melaksanakan pemerintahan, Ammar menerapkan regulasi yang rupanya tidak dapat ditembus oleh orang-orang yang rakus terhadap dunia. Hingga mereka mengadakan atau hampir mengadakan persekongkolan terhadap dirinya. Pangkat dan jabatannya tidak menambah kecuali kesolehan, kesuhudan, dan kerendahan hatinya. Jadi dengan adanya pangkat itu justru menambah kesolehan, kesuhudan, dan kerendahan hatinya. Salah seorang yang hidup semasa dengannya di Kufah, yaitu Ibnu Abil Hudail menuturkan, apa katanya? Apa kata beliau? Saya melihat Ammar bin Yasir. Siapa yang bilang tadi? Ibnu Abil Hudail. Saya melihat Ammar bin Yasir kala menjadi gubernur di Kufah, membeli sayuran di pasar, lalu mengikatnya dengan tali dan memikulnya di atas punggung, kemudian membawanya pulang. Coba, seorang gubernur beli sayuran, diikat dengan talinya, kemudian dipanggul, dipikul. Yo, coba kalau kita lihat ada seorang pimpinan atasan gubernur kok membawa kayak gitu sayuran lah. Kalau misalnya kita di sini ya ada kacang panjang atau kacang lanjaran diikat sendiri, kemudian dibawa dengan kasangnya. Subhanallah, ini begitu luar biasa kerendahan hatinya dan ketawaduan beliau, dan tidak sombong sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang gubernur. Jadi kami tekankan lagi, tadi dijelaskan bahwa beliau mendapatkan jabatan gubernur tetapi tidak menjadikan takabur, sombong, justru menambah kesolehan, kemudian menambahkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuhudannya dan kerendahan hatinya. Itulah sosok sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar bin Yasir, yang tadi seorang pendiam, tetapi beliau tetap semangat untuk berjuang dan juga tidak sombong. Ketika itu, dalam kondisi sedemikian, dalam menjalankan tugas pemerintahannya, beliau juga mendapatkan ujian, bahkan hinaan, omongan dari kata-kata yang kalau didengar kurang mengenakan. Dibilang, wahai orang yang telinganya terpotong. Dibilang ya, coba, dibilang orang yang telinganya terpotong. Ini merupakan panggilan yang tidak selayaknya. Nah, disebutkan di sini bahwa salah seorang dari kalangan awam berkata kepadanya sewaktu ia menjadi gubernur di Kufah. Apa kata orang awam ini? Wahai orang yang telinganya terpotong. Ia menghinanya dengan menyebut telinga yang putus ketika menghadapi orang-orang murtad di pertempuran Yamamah.
Dia sampai potong telinganya tidak ada. Namun jawaban gubernur yang memegang tampuk kekuasaan itu tidak lebih dari ungkapan. Apa ungkapannya? Engkau telah menghina telingaku yang terbaik. Engkau telah menghina telingaku yang terbaik, yang potong ini. Karena ia ditimpa musibah waktu perang di jalan Allah. Jadi telinganya ini putus karena apa? Ketika berjuang di jalan Allah SWT. Kok Anda menghinanya? Telinga Ammar memang putus dalam perang Yamamah, yang merupakan salah satu di antara hari-hari gemilang bagi Ammar. Sosok berjiwa besar ini maju bagaikan angin topan dan menyerbu barisan tentara Musailamah al-Kadzdzab hingga mampu melumpuhkan kekuatan musuh. Ini ketika menyerang orang-orang yang murtad yang waktu itu dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab, maka Ammar maju dan menyerang. Ternyata telinganya putus, ya putus tapi masih sehat, sehingga sampai menjadi gubernur dalam keadaan tidak punya telinga. Artinya mungkin salah satu telinganya itu terputus, daun telinganya maksudnya. Tapi beliau tetap sabar menghadapi ujian seperti itu. Bahkan Ammar tetap semangat dan memberikan support kepada yang lainnya, kepada masyarakatnya. Ketika ia melihat gerakan kaum muslimin kendor, ia segera membangkitkan semangat mereka dengan seruannya yang lantang hingga mereka kembali maju menerjang bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang menceritakan peristiwa itu menuturkan, pada perang Yamamah aku melihat Ammar sedang berada di atas sebuah batu karang. Di atas batu karang, dia di situ, kata Abdullah bin Umar. Ia berdiri sambil berseru, berdiri di atas batu karang dan berseru, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian hendak lari dari surga?" Sambil berdiri, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian hendak lari dari surga?" Di atas batu karang berdiri dengan menyerukan kata-kata tersebut. "Inilah saya Ammar bin Yasir, kemarilah kalian." Memberi support kepada masyarakatnya. "Inilah saya Ammar bin Yasir, kemarilah kalian." Ketika aku melihat dan memperhatikannya, ternyata salah satu telinganya telah putus berayun-ayun, sedangkan ia berperang dengan sangat sengitnya. Ini kata Abdullah bin Umar. Jadi memang telinga beliau itu putus. Kemudian orang yang masih meragukan kebesaran Muhammad SAW, seorang Rasul yang benar dan guru yang sempurna, hendaknya berdiri sejenak di hadapan contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh para pengikut dan sahabatnya. Orang yang meragukan tentang hasil didikan Nabi SAW, coba melihat para sahabat Nabi SAW, lalu bertanya kepada dirinya, siapakah yang mampu melahirkan teladan dan contoh luhur ini, kalau bukan seorang utusan yang mulia dan guru yang agung. Jadi lantaran Ammar bin Yasir, lantaran Nabi Muhammad SAW, Ammar bin Yasir jadi seorang yang teguh, yang hebat, yang kuat. Ini hasil didikan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ragu tentang hasil didikan Nabi Muhammad SAW, maka lihat para sahabat, hasilnya yang begitu mantap, begitu kuat dalam mempertahankan iman dan Islamnya, sebagaimana Ammar bin Yasir ini. Jika mereka terjun ke suatu medan perjuangan di jalan Allah, mereka pasti maju ke depan bagaikan orang yang hendak mencari kematian.
Ini hasil didikan beliau, hasil didikan Rasulullah SAW ketika suruh berperang, maka dia ingin maju ke barisan depan, seakan-akan orang yang ingin mengharapkan kematian, mengharapkan syahid. Dan inilah didikan Nabi SAW. Maka kalian ragu, lihat para sahabat, begitu semangatnya. Dan bukan bertarung karena menginginkan kemenangan, tapi menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan mati syahid, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ammar bin Yasir yang semangat ketika perang, ingin di barisan depan, menyiapkan pedangnya, tang. Yes, gitu. Itu didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau meragukan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana para sahabat yang begitu teguh dan semangat. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kemudian, bagaimana sikap Ammar bin Yasir ini? Beliau tadi juga disampaikan bahwa beliau tawadhu. Kemudian dia justru ketika mendapatkan jabatan, kemudian tambah soleh, tambah takwanya, kemudian tambah zuhudnya. Ini Ammar bin Yasir tidak gengsi, sifat yang mulia, tidak gengsi. Dikatakan di sini bahwa jika mereka menjadi khalifah dan hakim pengadilan, mereka tidak akan keberatan memerahkan susu untuk wanita janda, tua lagi, atau membuat adonan tepung roti untuk anak-anak yatim. Ketika menjadi seorang hakim, memerahkan susu untuk wanita janda, tidak apa-apa, hal biasa. Atau membuat adonan roti untuk anak yatim, hal yang biasa. Tidak gengsi. Ya, ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, seorang pimpinan tetap mau melakukan yang demikian. Jika mereka menjadi pembesar, mereka tidak akan malu dan merasa segan untuk memikul makanan yang diikat dengan tali di atas punggung mereka, seperti yang kita saksikan pada Ammar. Subhanallah, gitu. Jadi andai kan jadi pembesar, seorang tokoh atasan ini tidak malu, mungkin dia ke sawah, kemudian membawa barang tersebut setelah diikat, ya, ini enggak malu. Dan hal demikian tidak mengurangi wibawa mereka. Mereka juga tidak akan ragu untuk menyerahkan gaji yang menjadi haknya, lalu pergi untuk membuat bakul dari anyaman. Anyaman daun kurma, seperti yang dilakukan oleh Salman. Jadi gajinya buat modal untuk membuat anyaman dari daun kurma. Semuanya enggak gengsi lagi. Ini sosok, ya, contoh dari pejuang-pejuang sahabat Nabi Muhammad SAW, para pejuang. Dia tetap tawadhu, tidak gengsi. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi SAW yang bernama Hudzaifah juga merekomendasi untuk Ammar bin Yasir ini. Ketika Hudzaifah bin Al-Yaman yang ahli tentang bahasa hati dan bisikan nurani itu sedang berkemas-kemas untuk menghadapi panggilan ilahi dan menghadapi sekarat mautnya, dari Hudzaifah ini ketika mau wafat, rekan-rekannya yang sedang berkumpul sekelilingnya menanyakan kepadanya, minta wasiat, bertanya kepada Hudzaifah. Apa pertanyaannya? Siapakah yang harus kami ikuti menurutmu jika terjadi pertikaian di antara umat? Siapakah yang harus saya ikuti menurutmu jika terjadi pertikaian di antara umat? Sambil mengucapkan kata-kata terakhir, Hudzaifah menjawab, ketika terjadi pertikaian,
ikutilah oleh kalian Ibnu Sumayyah. Ibnu Sumayyah, karena sampai matinya ia tidak hendak berpisah dengan kebenaran. Kata Hudzaifah, ikutilah Ibnu Sumayyah. Berarti siapa Ibnu Sumayyah tadi? Adalah Ammar bin Yasir. Karena sampai matinya ia tidak hendak berpisah dengan kebenaran. Ini rekomendasi dari Hudzaifah. Kemudian Ammar juga seorang yang terus berusaha komitmen di atas kebenaran. Jadi benar, Ammar akan tetap mengikuti kebenaran kemana saja perginya. Dan sekarang ini kita sedang menyelusuri jejak langkahnya dan menyelidiki peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya. Malah kita pergi untuk menyaksikan suatu peristiwa besar. Namun sebelum kita memperhatikan kejadian yang memesona dan sangat mengharukan itu, baik tentang keutamaan, kesempurnaan, kemampuan, keunggulan, kegigihan maupun kesungguhannya, sebaiknya kita memperhatikan lebih dulu suatu peristiwa lain yang terjadi sebelumnya, di mana Rasulullah SAW mengungkapkan peristiwa yang akan menimpa Ammar di kemudian hari. Peristiwa yang akan menimpa Ammar di kemudian hari. Hal ini terjadi tidak lama setelah menetapnya kaum muslimin di Madinah. Rasul Al-Amin Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibantu oleh sahabat-sahabatnya yang beriman sibuk dalam membaktikan diri kepada Rabb mereka, membina dan mendirikan masjidnya. Hati yang beriman dipenuhi kegembiraan dan sinar harapan menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ingin membangun masjid sebagai tempat untuk beribadah, dan semua pada mendukung. Semua bekerja dengan ringan gembira. Semua mengangkat batu, mengaduk pasir dengan kapur, atau mendirikan tembok, sekelompok di sini dan sekelompok di lain. Jadi ada yang bagian di sini menata batu, ini juga menata batu, kemudian ada yang ngaduk, semuanya kerjasama. Ya kalau kayak sekarang ini pada krigan, kerjasama untuk mendirikan masjid. Sedangkan cakrawala bahagia bergema dipenuhi senandung mereka yang dikumandangkan dengan suara merdu. Bila kita hanya duduk berpangku tangan sedangkan Nabi sibuk bekerja, tentu kita telah melakukan perbuatan yang sesat. Kalau Nabinya sibuk, kok kita berpangku tangan, berarti kita melakukan perbuatan yang sesat. Saya Nabi SAW udah bekerja mengangkat batu, kita malah leha-leha, tidak sepantasnya. Sementara itu sekelompok lain menyanyikan senandung, yang mengucapkan syair yang artinya, ya Allah, tidak ada kehidupan sejati selain kehidupan akhirat. Sayangilah kaum Ansor dan Muhajirin. Setelah itu terdengar pula senandung ketiga. Tidak sama antara orang yang memakmurkan masjid, bekerja baik saat berdiri maupun duduk, dengan yang menyingkir dan berpangku tangan. Tidak sama. Orang yang memakmurkan masjid dengan orang yang berpangku tangan tidak sama. Nah ini pentingnya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memikirkan masjid, memakmurkan masjid, memakmurkan masjid dengan orang yang berpangku tangan tidak sama. Maka bersemangatlah untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana para sahabat tadi. Dan ini senandung untuk memberikan semangat kepada sahabat yang lain. Mereka tak ubahnya bagai aneh-aneh yang sedang sibuk bekerja demi Allah. Bahkan mereka adalah tentara Allah
yang memanggul benderanya dan meninggikan bangunannya. Sementara itu Rasulullah SAW yang mulia, laki terpercaya, tidak terpisah dari mereka, ikut mengangkat batu yang paling berat dan melakukan pekerjaan yang paling sulit. Subhanallah. Ini Nabi SAW, ya, seorang Nabi dan sekaligus sebagai pemimpin, beliau pun tidak segan-segan untuk mengangkat batunya, ikut dalam rangka pembangunan masjid. Maka sepantasnya kita untuk mencontoh ketika seorang menjadi seorang pimpinan untuk ikut membantu. Alunan suara mereka yang sedang berdendang melukiskan kegembiraan yang tulus dan hati yang pasrah. Langit tempat mereka bernaung merasa bangga terhadap bumi tempat mereka berpijak. Pijakannya bumi, naungannya langit, atapnya langit. Mereka tetap gembira, kehidupan penuh gairah dengan pesta yang paling meriah. Ini bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan gembira membangun masjid. Kemudian di tengah-tengah khalayak ramai yang sedang hilir mudik itu, Ammar bin Yasir kelihatan sedang mengangkat batu besar dari tempat pengambilannya ke tempat peletakannya. Ya, diangkat, entot, ya, bawa yang besar-besar di bawah. Termasuk Ammar bin Yasir membawa batunya. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihatnya dan rasa belas kasihan telah mendorong beliau untuk mendekatinya. Nah, Rasulullah melihat Ammar bin Yasir lagi bawa batu, Nabi mendekati dan merasa kasihan kepada beliau. Dan setelah berhadap-hadapan, tangan beliau yang penuh berkah itu mengipaskan debu yang menutupi kepala Ammar. Diusap Rasulullah. Subhanallah. Tangan yang penuh berkah itu mengusap kepala Ammar bin Yasir karena banyak debunya, ya. Orang kirikan lah. Orang kirikan lagi kerja, kemudian angkat-angkat batu, kemudian kadang kan banyak debu kan, sampai kepala Ammar bin Yasir penuh dengan debu. Dan Rasulullah SAW melihat, kasihan. Akhirnya dibersihkan, ya, dibersihkan oleh Rasulullah SAW kepalanya dengan tangan beliau sendiri. Subhanallah, ya, luar biasa. Ini menunjukkan perhatian Nabi SAW dan kasihan beliau kepada Ammar bin Yasir. Lalu, ya, dengan penuh pandangan yang dipenuhi cahaya ilahi, beliau mengamati wajah yang beriman dan diliputi ketenangan itu. Kemudian beliau bersabda di hadapan semua sahabat, "Aduhai Ibnu Sumayyah." Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan di depan para sahabat, "Aduhai Ibnu Sumayyah, engkau akan dibunuh oleh golongan yang melampaui batas." Engkau akan dibunuh oleh golongan yang melampaui batas. Sabda tersebut diulangi oleh Rasulullah SAW sekali lagi, dan waktu itu bertepatan dengan ambruknya dinding di atas tempat Ammar bekerja. Hingga sebagian sahabat, ya, waktu itu kan ada yang ambruk dindingnya. Sebagian sahabat menyangka bahwa ia telah wafat, yang menyebabkan Rasulullah SAW meratapi kematiannya itu. Para sahabat terkejut dan menjadi ribut karenanya. Tetapi dengan nada menenangkan dan penuh kepastian, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, tadi ada tembok yang rubuh. Dikira ngerubuhi Ammar bin Yasir sehingga meninggal." Tapi Nabi SAW menyampaikan, "Tidak, Ammar tidak apa-apa.
hanya saja nanti ia akan dibunuh oleh golongan yang melampaui batas. Nah, ini Nabi SAW mengingatkan kalau Ammar nggak kerobohan oleh tembok gitu. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ammar bin Yasir, yang dikenal beliau adalah orang yang pemberani dan ketika berperang selalu ingin maju ke medan perang dengan gagah beraninya ke depan. Kemudian beliau adalah orang yang pendiam dan menjaga ucapannya. Dia berkata kecuali yang baik. Dan Ammar bin Yasir ini adalah orang yang punya sifat tawadhu, yang rendah hati. Bahkan tadi meskipun seorang pimpinan, seorang gubernur, beliau itu tetap tidak gengsi untuk membawa apa? Tadi sayurannya dibawa oleh beliau tanpa gengsinya. Kemudian dengan senang hati beliau juga ketika dihina dia tetap sabar. Bahkan dia menjawab dengan jawaban yang indah. Dan juga Ammar bin Yasir adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW, seperti tadi, ikutilah Abu Bakar, ikutilah Umar, dan ambillah petunjuk Ammar dalam pelajaran. Pelajaran kita ambil dari pelajaran Ammar bin Yasir, karena itu juga perintah Nabi SAW. Dan juga Ammar bin Yasir adalah sosok sahabat yang semangat dan memberikan support, semangat dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ammar bin Yasir adalah dia sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan rekomendasi dari siapa? Hudzaifah. Ya, ketika terjadi persengketaan di antara umat, maka kembalilah kepada Ammar bin Yasir. Ini diantara kisah yang bisa kita sampaikan tentang Ammar bin Yasir. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa ambil ibrah yang besar. Semoga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.